Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu kembali di acara Salsa acara ngobrol salsa di ruang tamu Indigo yang letaknya di Pasar Antik Cikapundung, lantai 3, box FS 26. Kita akan ngobrol santai di episode kali ini. Rada unik sih ya, karena kita akan ngobrol bukan tentang gear atau pelaku, tapi pendamping pelaku. Atau kita akan ngobrol dari sisi istri seorang fotografer. Kumaha sih suka dukana atau keseruana. Nah, kita nanti akan ngobrol dengan si teteh ini. Nanti kita akan ngebahas tentang suka duka si teteh ini, terus gimana cara mengatasi kejenuhan atau kekahelan kak si bapaknya. Nanti akan kita bahas dengan seorang Teh Tina ya. Teh Tina ini istri dari seorang fotografer yang pada tahu lah sebenarnya, cuma rahasia dulu lah sekarang mah. Ya, sekarang kita ngobrol dengan Teh Tina, enggak Teh Tina dipersilahkan. Damang? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, kalau banyak tanya, ini, Teh Tina ini wanita yang tangguh kata saya, karena tidak gampang ya jadi istri seorang fotografer. Ya, makanya kita pengen tahu dari Teh Tina ceritanya ya, Teh ya. Teh, udah berapa lama Sama suami bersumah tangga sama suami? Mau 14 tahun. 14 tahun ya. 14 tahun tuh tidak gampang, mungkin dari bobogohan sampai sekarang teh, wah edan pisan pastinya. Nah, dulu awalnya teh kenal di mana sih teh? Kenal mah dulu kan ada klub motor Matic ya. Nah, dia ketuanya. Wih, dulu. Sebagai gitu ya. Sebagai. Terus saya suka ikut di sana jadi sekretaris. Sering main bareng. Akhirnya. Itu teh berarti sakaresep meureun ya. Tapi nggak pacaran sih. Oh, nggak pacaran. Nggak pacaran, tahu-tahu ngajak nikah. Ngajak nikah. Wanian. Matakan dek. Sana wani. Nah, teteh memutuskan hayulah gitu. Hayulah. Oh, ya, maksudnya teh yang pasti mah dulu karena kan dulu dia punya pacar, saya punya pacar. Kalau habis main bareng saya dijemput sama pacar. Nah, terus sama-sama putus. Kalau pulang kadang-kadang suka antar lah. Sering bareng. Terus karena sering bareng main, akhirnya ngomong udahlah nikah aja. Terus pikir-pikir ayolah. Berarti karena dari udah emang istilahnya mah dari teman jadi teman ya banyak. Karena kan kalau ada apa-apa ceritanya sama dia. Jadi ya udah ayo. Benar. Karena keseringannya. Dia udah nyaman, asa nyaman tuh. Nah, akhirnya menikah lah ya. Itu teh udah mulai ke foto si omnya. Dulu sih foto tapi enggak terlalu serius di foto. Dulu masih ke ada bengkel juga, jadi dia masih ngerjain custom motor Matic. Masih di motor, foto itu.
nggak terlalu serius, tapi dia senang foto dari dulu. Terus udah lama-lama, nah kan saya kan beda umurnya 8 tahun nih. Itu saya pernah ngomong, karena kan dia foto iya, motor iya, terus kadang sepeda iya gitu ya, pokoknya banyak resepnya pokoknya itu. Saya pernah ngomong, sebelum umur 40 tahun harus mutusin mau fokus di mana. Kenapa orang bilang life begin at 40? Benar. Yaitu harus, jadi sebelum 40 harus mutusin mau bengkel, mau foto, atau mau yang lainnya. Kalau misalnya udah fokus nih, misalnya udah fokus mau foto misalnya, terus nanti kalau udah ngerasa udah settle, mau ngambil lagi kerjaan lain, bidang lain, nggak apa-apa. Tapi umur 40 harus udah fokus sama ada satu hal. Itu, akhirnya dia milih foto. Ya udah, ya saya sih support aja kalau dia milih foto. Nah, habet disupport gitu, karena kan fotografi mah cenderung dengan wanita-wanita, cewek-cewek gitu. Iya sih ya. Nah, tapi kan kalau kerja tuh memang harus sesuai passion. Benar. Kalau nggak sesuai passion mah kumaha tuh. Harinya teman-teman tas itu teh jawaban lagi heran. Iya. Kalau kerja sesuai passion, sesuai sama hati kita, otomatis ngerjainnya juga enak. Daripada aduh kepaksa gitu. Karena ya udahlah nggak usah ngambil ini, ngerjain yang aman-aman aja misalnya, nggak bisa juga, nggak akan sukses juga. Jadi kalau misalnya mau ngambil jalan yang itu fokus serius, ya udah nggak apa-apa, saya mah dukung aja. Nah, berarti udahlah bocorin we nya teh nya. Jadi ini teh mau bocorin aja, jadi kan kaci meureunnya bari ngargot. Kita bocorin aja, teteh ini teh adalah istri dari Om Ogre ya. Tahulah ya Om Ogre seselon apa, dan inilah sosok istrinya. Nah, pas di foto nih, nah kan awalnya ada ini enggak, maksudnya atau gimana lah gitu? Enggak sih, enggak, lempeng aja gitu, atau support dengan kan kalau cewek mah support teh entong setengah-setengah. Oh gitu, benar ya. Kalau setengah-setengah galau ya, karena kan gini teh, kalau setengah-setengah mah kadang aduh sama yang ini ya gitu. Tapi kalau mau support ya supportnya sekalian. Sama cewek juga. Sama cewek. Benar. Dan harus benar-benar totalnya. Mau mensupport mah nya, jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah, biayanya juga kerjanya nggak enak. Benar, asal di CCTV-an nya. Nah, setelah berjalan nih, kan sebagai istri ya pastilah ya ada waktu yang tersita lah ya atau keluarga atau apa, atau ada trik atau ada apa sih namanya ini teh kalau perjanjian atau gitu atau gimana? Perjanjian mah enggak ya. Cara mengatur waktu dengan keluarga lah atau gimana gitu teh. Ya soalnya kan saya juga dulu kerja. Jadi memang waktu ketemu tuh pagi-pagi sama malam. Terus weekend baru main sama anak-anak. Kalau sebenarnya mah kalau fotografer kan waktunya juga nggak tentu. Jadi dari awal juga udah tahu, nggak terlalu banyak. Oh harus nemenin kesini, enggak juga. Dan tanya gitu tuh manja mulanya tuh manja dengan diantar-antar. Jadi masing-masing punya dunia sendiri. Saya dengan dunia saya, kerjaan saya, dia dengan dunianya dia. Jadi nggak pernah ikut campur. Jadi nggak pernah yang motret siapa, dari jam berapa sampai jam berapa, abis itu kemana aja. Nah itu kan perempuan pisan ya tanya, maksudnya. Maksudnya ya udah, saya dengan kerjaan saya, dia dengan kerjaan dia. Pada saat di rumah ya udah, dia suami saya istrinya gitu. Jadi nggak pernah campurin urusan kerjaan. Berarti ada komitmen yang iya. Sekarang gini, pada saat memutuskan untuk nikah, berarti kan
seumur hidup kan pasti akan bareng sama dia, iya kan? Iya. Kebayang kalau misalnya udah masih tiap hari bareng, satu kamar, terus kemana-mana kudu barengan deui gitu kan? Asa bosen. Bosen kan? Jadi ya udah aja kalau misalnya saya dengan kerjaan saya, dia dengan kerjaan dia di rumah, ya baru ngobrol. Jadi nggak pernah ngurusin Nah, kerjaannya dia. hese lah jadi apalagi yang baru pacaran ya, karena apa ya itu tadi kenapa saya pengen ngobrol dengan istri seorang fotografer teh, karena tidak gampang gitu karena di luaran sana, Terutama urusan cewek-cewek ya. karena di luaran sana curiga ke cewek-cewek itu gitu. Ya maksudnya ke model pacar misalnya, pasti kalau mau suaminya motret model kan adalah cemburu atau gimana atau lagi bikin pose atau gimana kan, adik aku kadang suka begitu ya. Kalau cemburu mah kalau ke model-model mah enggak ya? Enggak, karena kan memang kerjanya. Soalnya gini, saya kan punya brand. Kadang kan suka pemotretan produk gitu ya. Kenapa si model sama fotografer harus bangun chemistry? Karena pada saat misalnya lagi pemotretan nih modelnya produk saya. Terus kadang-kadang lah si owner sok carantilnya yang di foto oge gitu kan. Kalau misalnya fotografernya udah biasa motret kita, enak kitanya juga mau cicentilan juga. Tapi pada saat ganti nih fotografernya, misalnya yang baru gitu ya, pas fotoin dong, mati gaya, terus nggak gaya, karena memang nggak kenal gitu. Tapi si model juga kan pasti kalau misalnya nggak dekat sama si fotografer kayak nggak nyaman pose juga. Harus Kadang-kadang bingung, aduh pose-nya gimana lagi ya, pose-nya gimana. Tapi kalau udah enak, udah nyaman, dia mau pose tak juga. Nah, jadi buat cewek-cewek kabogohnya fotografer itu teh sebenarnya mah membangun chemistry, jadi jangan cemburuan gitu. Cemburu mah boleh, tapi gini ya, kalau perempuan mah, kalau misalnya kalau saya pribadi ya, lihat si babe misalnya pergi sama ini model, ganti lagi sama ini, ganti lagi sama ini, itu memang ya temen aja biasa. Tapi kalau pas ketemu sama itu lagi, ketemu yang kedua kali sama itu lagi ketemu, nah itu baru cemburu. Iya kan? Pasti ayahnya cemburu. Pasti nggak mungkin nggak ada sama sekali. Bohong lah menteh ya. Ya, tapi kalau untuk urusan kerjaan model apalagi, ya pasti motret cewek-cewek kan, ya udah itu mah kerjaan. Tapi kalau misalnya lagi nggak kerja, ketemu sama cewek ini, terus ketemu lagi, ceweknya sama, itu mungkin pasti harus cemburu, harus ya itu mah. Harus atau bisa harus curiga. Jadi kalau ganti-ganti mah justru kadang-kadang tuh yang ribet tuh orang lain. Bener. Kadang-kadang ngomong, gue lihat laki lo sama cewek, gue lihat laki lo di sini sama cewek. Iya nggak apa-apa, gue kenal. Pernah papasan di mobil, dia lagi sama siapa waktu itu model juga, saya lagi sama teman-teman pas papasan, kita kan saling klakson, titit, gitu kan, sama temennya, gila kalau gue ya, gue kejar tuh lagi. Nah itu gue kenal sama ceweknya, gue tahu itu model. Di sisi kiri itu ya teh yang sebenarnya mah mungkin jadi pengaruh ke. Kalau misalnya mood lagi bagus sih nggak pengaruh. Tapi kalau misalnya mood lagi nggak bagus, kadang-kadang iya ya gitu. Tapi abis itu ya udah nggak gimana. Ya beda sih ya kalau misalnya udah bawaannya apa sih? Percaya aja sih ya. Saya mah percaya. Sabagar-bagar lakinya pasti baungna. Biarin aja. Dan itu mah ya dia mungkin mau explore dirinya atau gimana ya nggak masalah, selama masih sayang sama anak sama keluarga mah. Benar. Edan teh rekan-rekan ya. Emang benar kan, perlu ngeksplor diri sendiri kan. Apapun itu kerjaan lah atau apa, bergaul sama siapa aja boleh. Benar. Nggak boleh pilih-pilih kan, emang kita diajarin emang gitu, harusnya begitu. Jadi mungkin misalnya kalau dikasih kepercayaan, orang juga pasti menjaga kepercayaan ya. Maksudnya ada sebrengsek-brengseknya cowok juga tetap aja kalau udah ini mah pasti. Tapi ada sisi untungnya dia mah hobinya
ke mobil. Ya itu. Selain foto, hobinya otomotif. Benar. Sosok otomotif si Ongo Grebo. Ya kan, mendingan main mobil daripada main cewek. Main mobil sama-sama keluarin duit kan? Kalau mobil mah keluarin duit juga saya bisa pakai, bisa pinjam. Kalau cewek saya nggak bisa pakai. Bahaya. Nah, jadi makanya dia mau beli apa juga suka aja. Dan, Duit sendiri. dan untuk jadi pendamping seorang fotografer mah hebat gitu ya. Maksudnya Teh Tina mah ya jarang lah ya, mungkin bisa dihitung jari lah dengan prinsipnya. Maksudnya ya karena tidak gampang ya memisahkan perasaan dengan apa ya itu teh Ya, dengan karena mungkin apa ya, jadi karena sayanya juga sibuk sendiri, jadi cari kesibukan. Kalau misalnya kitanya nggak cari kesibukan, mungkin ada sih kayak kalau misalnya diam di rumah gitu ya, mungkin sih ada pikiran aduh sama siapa ya gitu, tapi nggak ada untungnya juga gitu mikirin gitu. Jadi akhirnya ya karena banyak yang harus dipikirin kan, kerjaan apa, jadi ya nggak terlalu fokus ke aduh suami ngapain ya, enggak. Ya dia kerja, saya kerja. Kadang kalau meskipun udah nikah kan privacy mah tetap perlu. Sampai sekarang kan saya nggak pernah dari sebelum nikah sampai sekarang nggak pernah buka handphone suami nggak pernah buka handphone saya, padahal password pinnya sama. Pin handphone dia sama pin handphone saya sama, tapi saya nggak berani buka, dia juga nggak berani buka. Termasuk dompet saya buka kalau dia yang nyuruh, misalnya bayar ini uangnya, dikasih dompetnya baru. Tapi kalau sengaja buka sih nggak berani. Nah, ya itu yang saya bilang jarang perempuan seperti beliau ini. Facebook juga nggak temenan, Facebook juga nggak temenan. Bagus itu. Karena paling real kalau sudah di mata-mata. Ya, enggak, soalnya kadang-kadang tuh kalau sosmed itu kan buat bercandaan ya. Kalau mood kita lagi nggak bagus, tiba-tiba lihat bercandaan gitu, kadang-kadang suka apa sih gitu. Tapi kalau misalnya nggak tahu ya mendingan nggak tahu aja. Benar. Jadi nggak mikir apa-apa gitu loh. Jadi ya udah aja, dia dengan dunianya, saya dengan dunianya. Pada saat di rumah ya baru kita bareng. Gak pernah nanya, kemana nih, sama siapa nih, gak pernah. Hebat dan salut saya mau beneran. Ada yang nurun nggak teh dari si Babeh ya ke anak-anak gitu, jadi foto gitu? Kalau suka foto ya cuman gitu-gitu aja sih. Ada. Sih ya, anak pertama sama yang bungsu. Cuman ya cuman yang senang-senang gitu aja, nggak yang benar-benar pengen Belum belajar, belum. Tapi dia pernah suruh foto, hasilnya bagus sih. Si kakak bagus. Kakak ya pernah lihat ya. Dulu pernah moto bareng. Nah, kalau itu ada ini nggak sih, kalau apa sih harus jadi ini gitu, atau dibebasin aja? Enggak gitu? Lah, bebasin aja. Dibebasin. Dia mau apa asal serius. Jadi misalnya pengen, kan kalau masih ABG gini kan masih ganti-ganti ya. Resepnya ya. Waktu itu minta ikut taekwondo, oke. Terus ganti lagi pengen ini, oke. Ya mungkin masih nyari-nyari, tapi ya bebas lah mau jadi apa aja selama memang dia kerjain serius mah disupport aja pasti. Nah, Teh mau nanya, suka ada cekcok nggak gitu tah sama si Wawe gitu? Ya kalau rumah tangga pasti ada, pasti ya ada. mungkin. Bohong ya, bohong kalau nggak ada adem mah bohong nggak ya? Biasanya itu karena apa biasanya tuh? Masalah anak sih, biasanya beda-beda pandangan aja. Kayak misalnya kayak sekarang kan lagi sekolah online kan, ibu-ibu stres,
makanya susah main game gitu kan. Jadi kadang-kadang gara-gara misalnya ayo cepet-cepet Babe yang jangan dipaksa, biarin aja. Tapi kan nggak bisa ya, tetap harus tanggung jawab ya. At least dia tanggung jawab, dia berusaha ngerjain, masalah bener atau enggak mah ya udah biarin aja gitu, yang penting berusaha dulu. Dan kan kalau dia kan biarin aja gitu, punya waktu sendiri toh yang dulunya ranking 1 juara 1 juga coba sekarang udah jadi apa aja. Iya sih, tapi kan tetap kan ada ibu-ibu mahnya. Ibu-ibunya. Anaknya harus gini, apalagi kan dulu sekolah tuh bener-bener yang ranking 1 2 3, kuliah juga dapat beasiswa gitu ya. Jadi ngelihat anak teh kalau santai-santai nggak mau ngerjain teh kesel aja gemas, gitu, gemas gitu. Terus ngomong, jangan disamain sama kamu, dulu sama sekarang beda. Iya sih, gitu ya, tapi udah kumaha ya, ibu-ibu mah susah. Berarti lebih banyak apa ya? Sedikit cekcok, bukan karena masalah pekerjaan dia ya gitu ya. Sebenarnya lebih ke iya sih. Justru kalau ngomongin kerjaan malah lebih ini sih, malah lebih enak. Lebih enak. Karena kan kalau dia kan lebih ngertinya. Karena kan aku dulu kerja di bank kan, jadi bisnis tuh benar-benar belajar awal banget gitu, dari pas itu tuh nggak ada yang basicnya dulu pernah usaha apa, nggak ada. Jadi nanyanya pasti ke dia. Cara ngebangun brand. Iya, kayak foto juga, foto tuh mesti gini. Oh iya, tapi emang bener sih. Ya memang tukang lah ya sebenarnya. Kalau untuk membangun produk mah gitu kan, jadi banyak lebih enak kalau sharing di pekerjaan ya. Karena kan kalau ibu-ibu mah karena nggak kepikiran ya, karena banyak dipikirin kan, anak lah apalah di rumah harus nyiapin apa gitu ya. Makanya kadang-kadang suka, udah punya website belum bikin website. Oh iya ya, bikin website gitu. Terus coba bikin ini. Oh, ya. Terus foto modalnya pakai ini. Oh iya gitu. Jadi lebih kadang-kadang kalau misalnya diapain lagi ya ini ya, kasih tahu harus gini gitu. Lebih seringnya sih ngobrol kerjaan. Tapi kalau misalnya kerjaannya dia sih, saya sih jarang nanya-nanya. Karena kan nggak ngerti juga ya. Maksudnya nggak ngerti foto, dia harus foto gimana kan nggak ngerti. Jadi kalau cerita baru, biasanya kalau abis cerita kan suka ada pertanyaan kan, misalnya cerita tadi gini, oh kok bisa atau apa, baru tanya. Tapi kalau misalnya nggak cerita sih nggak pernah terlalu banyak nanya. Itu saya pengen moto keluarga lah gitu, atau main kemana terus difotoan gitu sama beliau gitu suka ada nggak mau kan foto saya. Kenapa? Beh ibu foto beh bung herin frame-na kayak mun geus herin saudara bung herin frame-na. Jadi kumaha tuh kudu pegang heula berarti karena bisa difoto. Seru tapi berarti. Enggak sih, kalau jarang sih. Jarang ya? Jadi apa ya, kadang-kadang minta foto juga, fotoin, tapi malah jadi nggak enak. Jadi kalau foto dengan orang, keluarga benernya kalau main teh gitu beneran. Ya, kalau misalnya lagi bareng juga misalnya difotoin, tapi fotoin kredit anak-anak, kalau enggak aku gitu. Tapi kalau bareng-bareng foto, nggak punya foto berdua kecuali prewed. Sampai sekarang pernah difotoin nih sama Mbak Syaharani, pernah sekali difotoin berdua, satu-satunya foto berdua itu selain prewed dulu. Hese Komode selfie, wah mau bisa. Atuh hujan angin. Tapi nanti mau maksa cobain teh atuh mah cacing coba. Harus foto berdua gitu ya. Tapi dari belakang. Dari belakang pasti anggar atau mah. Jadi paling susah sebenarnya pengen punya foto berdua teh. Berdua mah susah, tapi kalau bareng sama anak-anak sama keluarga yang lain paling pas lebaran. Tahun sekali. Ada lah ya. Yang penting ada gitu, keluarga gitu. Sukanya teh
kan apa tadi dukanya udah, sukanya cuan ya. Cuan. Terus apa ya, seru nggak sih punya suami fotografer gitu lah? seru nggak seru sih. Tapi yang pasti mah apa ya, ya bisa ini aja, bisa banyak nanya aja masalah foto produk sekarang gitu. mah ya, karena memang berhubungan ya. Jadi kadang-kadang aduh pengen bikin ini ya, udah aja konsepnya gini, jadi lebih apa ya, kan kalau ke orang mungkin bayar konsultan ya, ini kan gratis gitu ya. Benar. Jadi bisa dapat ilmu tapi gratis. Kalau ya maksudnya lebih nyambung badan sekarang mah ya. Iya. Kalau dulu waktu Jadi kerja di bank bank mah kan rada jauh juga ya, Iya. maksudnya untuk sekarang mah masih berhubungan, jadi kalau misal ngobrol ya lebih enak, lebih nyambung gitu. Lebih nyambung Tentang konsep dan lain-lain. Tapi kalau foto produk justru lebih banyaknya referensi fotografernya, referensi dari Ya, babe, bukan babehnya yang foto. karena dia tahu yang bisa representasikan produk itu gitu dengan fotografer ini. Tapi kesannya juga nggak enak kalau dia yang foto, karena nggak bisa buru-buru. Okay. Ini kan kerjaannya banyak kan. Kalau misalnya, Be udah belum nanti ya. Be udah belum, kan enak lagi terusnya. Udah minta gratis, buru-buru. Jadi dengan orang kan, kalau sama orang udah belum harus gitu kan. Kalau dia kan nggak bisa, nggak enak. Udah kerjaannya nggak, kalau maksudnya kan dia mesti ngutamain dulu kerjaan dari orang dulu kan. Jadi ya udah mendingan jangan. Benar sih, karena ya susah ya kalau mau ngerusuh kadang dia ada jadi tanggung jawab ke orang kan ya. Lebih penting lah, karena kan lebih apa ya, nempris lah kalau dia tiba-tiba nggak ngerjain apa lama gitu kan. Jadi ya udahlah mendingan sama orang aja. Kalau sama orang mah bisa ayo buruan kejar tayang nih. Suka kepikiran nggak pengen ikut sih kah ningali motretna atau gimana gitu? Nggak ngeraha ngagok kan. Oh gitu. Kan biasanya kalau cewek mah pengen lihat sih kumaha sih sebenarnya kalau motret gitu kan, kebanyakan nih. Enggak, kecuali kalau misalnya diajak dan akunya mau, tapi kebanyakan nggak mau. Karunya bisa kagokeun. Bener. Ini kadang-kadang kan kalau misalnya mau ngobrol atau apa, mau ngebenerin pose atau apa, kalau istrinya ngeliatin kadang-kadang pasti suka duh kagok gitu kan. Mendingan udah aja biarin aja, biar dianya juga enjoy-nya. Iya, karena kalau misalnya kitanya nungguin nanti pasti dia ngerasa aduh nggak enak, kasihan nunggu lama. Nah kalau nggak ditungguin ya kerja aja gitu, daripada nungguin. Dengerin itu teh tips. Karena jangan suka. Soalnya kalau diajak ya dan memang mau, tapi kebanyakan sih enggak. Kebanyakan enggak ya. Mending ngurus kesenangan sendiri ya. Karena kalau misalnya dia juga nungguin kerja nggak enak juga. Jadi kadang-kadang kan pernah harus meeting gitu ya sama orang gitu, terus pas kebenaran karena dadakan satu mobil kan, jadi mau nggak mau kan harus nunggu. Jadi kan kitanya juga aduh kasihan ya nunggu lama, bentar aja gitu kan. Jadi mendingan udah aja Kak, urusan kerjanya masing-masing aja udah. Sangat pengertian saudara-saudara. Benar susah ya kalau jadi istri seorang fotografer. Teh harus sabar sih ya. Sabar sih teh. Harus sabar teh. Kayaknya mah suami istri harus sabar ya. Dan dia juga harus sabar atas istri saya. Ketuk siapa itu loh emosi. Iya kan? Sama-sama harus sabar kan. Ya sih Kak, soalnya karena
kalau urusan kerjaan mah ya masa mau di Benar. kan kerja juga buat siapa? Buat Ya kan? keluarga. Buat keluarga. Ya, jadi udah aja biarin. Suruh fokus. Coba. Dan kalau buat saya ya, kalau saya ngelihat Teteh sama Om Grete ya itu apa ya, asik gue gitu, asa yang saling memberi kepercayaan lahnya. Tapi gini ya, kadang-kadang suka ada misalnya dulu orang kalau lihat temen gitu ya, mana-mana dianterin, lagi ngumpul ditemenin gitu ya, kadang-kadang suka pengen juga ya gitu, tapi ngelihat orang lain gitu ya, ngelihat saya tuh yang si Tina enak ya gitu ya, boleh kemana-mana sama suaminya, nggak susah kalau mau pergi-pergi gitu ya. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir nggak ada habisnya, orang lain pengen kayak kita pengen kayak orang lain, jadi benar. ya udah aja, terima aja, maksudnya punya cara sendiri untuk happy sendiri gitu. Udah, kalau mikirin ke situ kan nggak ada habisnya. Kita pengen kayak orang, ditemenin apa, orang lain malah pengen kayak kita, bebas kemana-mana ngintilin terus nih suami gitu kan. Jadi ya nggak ada habisnya kalau mikir pengen gini ya udah terimain aja gitu, maksudnya udah konsekuensinya kayak gitu, ya udah jalanin aja Ya karena nggak perlu mikir yang lain. ya itu benar, karena apa yang dilihat orang kan belum tentu apa sih, bukan yang dia, maksudnya orang mah mikirnya kita mah mikirnya begini, orang mah mikirnya beda gitu kan ya. Orang Padahal ini ngeliat kita enak ya, bebas ya, mau pergi, mau nonton konser apa boleh-boleh aja sama suaminya. Tapi kadang-kadang kita ngeliat orang lain enak ya, kemana-mana dianterin, ditemenin, kalau kita kan sendiri gitu ya. Kalau mikirnya ke situ mah nggak ada habisnya. Bener kan? benar. Dan Jadi ya udah, kemana-mana ya jadinya gitu. kita ngelihat orang pengen kayak dia, tapi dia juga pengen kayak kita, ya udah aja, ngapain terus-terusan mikirin nggak nemu gitu. Jadi Benar. ya udah aja, jalanin aja gitu, punya cara sendiri untuk bikin happy sendiri. Itu karena memang apa ya pengertian ya, mungkin ya lebih ke apa ya, bukan pengertian ya kalau begitu. Soalnya memang kadang-kadang ya sama-sama perlu me time sih, perlu sama teman. Jadi kalau di rumah aja bareng, kalau di luar mah ya udah aja, sibuk, punya kesibukan masing-masing, punya teman masing-masing. Kadang-kadang pernah mau ngopi sama temen nih di kafe mana gitu ya, ketemu dia lagi ngopi sama teman-temannya, ya udah bisa meja, nggak barengan gitu. Di rumah ya bareng lagi. Jadi punya apa ya, punya privasi masing-masing ya, gitu. ya, privasi masing-masing, dan saling menghargai privasinya masing-masing ya. Harus. Nah itu tuh yang susah di banyak orang, saling menghargai privasi gitu. Kadang orang pengen tahu pasangannya yang ini juga sama gitu kan, ya akhirnya ya jadi kadang-kadang HP juga kan masalah kan ya, makanya mendingan nggak usah buka-buka HP, karena pas kalau misalnya lagi moodnya lagi nggak bagus kan kalau di grup atau apa kan suka pada bercanda-bercanda gitu ya. Kalau mood lagi nggak bagus terus harus baca gitu ya, kadang-kadang kan pasti kepikiran kan, mendingan entong sekali. Itu paling aman ya. Memang nggak boleh gitu dah. Dan itu kan juga mikirnya pasti belum tentu apa yang kita pikirkan ya. Misalnya kita memikir negatif, drama ya mah enggak kan gitu ya. Jadi kadang ya itu mendingan nggak tahu sama sekali gitu. Percaya aja gitu, percaya sama suami, terus percaya kalau emang jodoh ya pasti sampai ya ini gitu ya. Kalau nggak jodoh mah mau gimana pun caranya juga ya percaya ke situ aja. Jadi nggak ada yang aduh takut nanti sama model gini, aduh takut sama model, nggak ada. Bali belum tentu ya, maksudnya tuh apa ya, itu apa yang kita pikirkan belum tentu dia mau benar-benar ini, kita mikirnya kemana-mana iya, gitu itu kan, capek sendiri. Jadi capek, dan ya ini memang memicu hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah kalau dari misalnya
kan suka belanja nih si om misalnya teh, beli apa kan kalau Jir gitu. ya gear atau untuk keperluan itu kan Atau lumayan itu teh kan ya, bukan lumayan sih dah mahal ya. ya. Kalau orang mah kan ya mungkinnya cewek-cewek oh tuh meni mahal gitu dah. Dari teteh gimana gitu kalau versinya teteh gitu? Saya mah selama dia beli barang untuk menunjang kerjaannya dia ya nggak apa-apa, karena kan semakin bagus kerjaannya kan dia juga orang juga ngelihatnya juga oh bagus nih gitu. Kalau misalnya emang untuk menunjang kerjaannya dia sih nggak apa-apa, dia mau beli apa silahkan asal nggak ganggu uang sekolah anak. Itu Pokoknya mau beli apa sok, mau beli ini mau beli itu, tapi pas bayar sekolah anak harus ada awas mendawa. Yang penting mah itu. Jadi komitmennya itu ya, biar kan kalau ada cewek-cewek mah misalnya suaminya beli ini, aku juga harus beli yang seharga itu untuk keperluannya, kan itu mah mubazir ya sebenarnya. Atau enggak sih kalau menurut cewek gitu dah? Enggak sih ya, karena saya mah nggak pernah mau tahu penghasilannya berapa, dia juga nggak mau tahu penghasilan saya berapa, barang yang dibeli harga berapa, barang saya juga harga berapa. Saya tahu harganya mahal misalnya, tapi kan dia juga nggak tahu kalau saya beli apa, beli harga yang lebih mahal. enggak, tapi emang nggak apa-apa sih maksudnya. Iya. daripada ngumpet-ngumpet, Iya. mendingan ngomong aja gitu. Daripada misalnya beli 10 juta bilang aku 3 juta 3 juta terus aku Wah, dijual dijual 5 juta. Gak ada oh batian 2 juta. Padahal soalnya saya taruh gini 5 juta. bener teh. Iya kan? Bener. Oh, jadi Daripada gitu nya ikut rugi kan? Mendingan pas udah tahu jujur. atuh udah dijual. Coba ngomong 10 juta dijualnya 12 juta kurang. Itu jangan ngetrik ya teman-teman, bisa dijual murah majikan. Nah, jadi jujur aja. Benar. Lah disumput-sumput ya dititipkan ke batur sok. Sukanya Aduh kepanggil kamera. beli motor. Nitip ya. Punya Apa? siapa? Punya teman gitu. Apa soalnya sok aya nu nitip. Untungnya suami senten kayak gitu. Soalnya Soalnya ngomong berarti lebih terbukanya, maksudnya Ya, beli apa-apa harus, dengan harganya harus. segitu Harus. bukannya. Oh, parah. maksudnya kan dia kerja cari duit. Ya perlulah, maksudnya cari duit memang untuk keluarga, tapi kan sebetulnya dia juga perlu self reward. Ya. Dia pengen beli apa ya harus Kayak beli mengenai gitu. mobil gitu ya, ada enak-enak kan mobil dah. Mungkin mobil itu kan Ya, itu kan hiburannya dia. Bener. Misalnya bagus-bagusin mobil, atau enggak misalnya pengen punya ya kalau cowok kan gitu mainan ya, apapun lah, kamera apalah apa gitu. Kadang-kadang kan cari duit ya buat apa, hiburan buat diri sendiri juga kan perlu. Nah, bukan apa banyaknya mah kan buat keluarga, Ya, sedangkan tapi kan, dia sendiri kan punya dia juga pasti pengen punya apa, ya dia kerja harus ada self rewardnya buat dia selain untuk keluarga. Jadi ya sok aja mau beli apa juga. dan itu yang bikin Duit dia yang bikin cowok atau suami jadi lebih sayang sebenarnya mah, karena ya dia kan dihargain juga ya, maksudnya dia mau beli apa nggak dilarang kan, jadi iya. orang yang naon gitu misalnya. Ya sama aja perempuan juga kan kadang-kadang suka aduh pengen beli tas ya, aduh pengen beli ini ya, pas kebeli tuh kayak seneng aja gitu. Nah sama aja lah dia tapi juga kerasain gitu ya hasilnya sama dia gitu. juga pasti gitu. Makanya mau beli apa selama memang dianya seneng mah ya sok aja, pokoknya uang sekolah aman aja. Nah, yang penting mah itu. Teh kalau misalnya dari waktu gitu ya, anak-anak suka komplain nggak gitu, atau misalnya kan nggak tiap hari ya misalnya teh suka ini suami mah kumaha kemana atau gimana gitu. Enggak Atau sih ya, karena kan kalau saya paling juga nanya, Bu babe pulang malam nggak,
paling nanya gitu doang, tapi mereka nggak pernah yang oh babe nggak pulang-pulang ya, karena kan dari awal juga dikasih tahu babenya kerja, ibu kerja, jadi harus cari uang buat bayar sekolah apa, jadi kasih pengertian itu aja. Tapi anak-anaknya juga memang kadang-kadang gini, ibu temen aku kan ditemenin sama ibu, kalau pulang diantar jemput sama ibu, kok aku perginya doang pulangnya pakai jemputan gitu ya. Iya kan ibu kerja, ya udah kalian mau ibu jemput tiap hari tapi nggak bisa jajan apa mau, oh iya kalau gitu pakai jemputan aja. Tanpa duitan. Benar. Ya udah kalau gitu aku pakai jemputan aja nggak apa-apa. Tapi baik. Benar, pintar itu. Tapi enggak sih, mereka udah biasa karena udah dikasih tahu kalau kerja gitu. Dari yang sampai yang kecil juga ya. Yang kembar juga udah tahu kalau babehnya pergi kerja, terus tahu kan kerjaannya jamnya emang nggak tentu. Jadi kadang kalau lagi di rumah, kalau lagi keluar seharian semalaman ya udah nggak apa-apa. Dan itu harus dibangun dari kecil ya untuk ngasih pengertian ke kita ya. Ya kadang kalau tidak pasti ya manja kayak nggak bisa ditinggal gitu. Kalau enggak sih, dari awal juga udah kasih tahu ibu sama babe kerja, jadi kalian di rumah sama nenek sama kakek. Tapi kan kalau weekend juga kan pasti main bareng gitu. Terus kan malam kadang-kadang kan mereka belum tidur main bareng. Iya itu ya. Ya tetap harus ada waktu untuk keluarga ya. Sibuk-sibuknya apapun harus menyempatkan waktu. Pasti. Ya quality time temurnya jadi istilah namanya gaya. Nah, teh sekarang kegiatan teh apa dari ya kegiatannya gitu. Sehari-hari. Sekarang kan kebetulan ada 3 brand, ada batik kencem, ada baju hijab casual, sama sendal. Jadi ya tiap hari ya ngurusin itu aja. Kalau dulu tuh pernah kerja jadi bank. Di bank. Itu tuh masih atau udah enggak? Dulu pas masih kerja di bank awal-awalnya iseng, karena kan waktu itu kalau di bank tuh tiap hari Jumat harus pakai batik. Nah, suka sama partner aku yang sekarang tuh bikin batik buat sendiri. Jadi kita beli 2 bahan batik beda motif, bagi 2 disambungin. Terus banyak yang nanya, beli di mana sih batiknya, beli di mana? Enggak, bikin. Terus mereka suka, mau dong gue bikinin. Akhirnya apa pelong-pelong mendingan di duit ke jualan. Jadi jualan cuannya. Gak nyampe setahun sih, berapa bulan ada batik rencem, baru resign. Itu juga disuruh sama Obre keluar. Karena harus fokus di situ. Terus waktu juga kan kalau kerja di bank kadang-kadang pulang malam. Nah terus dia ngomong, kamu mau sekali ewang. Waktu itu kan aku kan yang nanya kan, sebelum 40 mau fokus di mana? Nah pas itu dia yang nanya, kamu mau fokus kerja di bank atau mau batik rencem jalan? Kayaknya batik rencem. Kalau kamu mau batik rencem jalan, keluar dari bank. Kenapa? Karena 8 jam dalam sehari bahkan lebih kamu habisin di kantor. Kapan ngurusin usahanya? Oke. Galau 10 bulan. Akhirnya udahlah resign. Kata dia fokus. Terus kan ngomongnya tuh tengenahan ya. Kalau nanya gini, kamu jual batik tuh harga berapa? Ya 265 sampai 285. Mau payu. Hah? Mau payu? Mahal teuing. Enggak lah, kemurahan. Coba aja kamu jual di Jakarta, akan laku. Terus jadi harus berapa? Di atas 350. Oke. Bener ya. Justru laku pas harganya udah naik. Bener. Karena kata dia orang pakai baju tuh kadang-kadang nggak cuman pakai udah gitu ya, tapi ada pride-nya kalau dia beli baju tuh. Kalau misalnya kita jual mall, kadang-kadang orang beli ya udah nggak ada pride-nya, belum tentu beli lagi gitu. Kalau misalnya ini kamu nggak bisa jual harga segitu. Oke. Terus dia juga yang kamu foto modelnya ini, fotografernya ini. Oke. Tapi emang bener sih, cuman ngomongnya aja tengenahan gitu. Mau apa yuk? Gayanya. Mau apa yuk? Emang bener sih yang. Jadi
seringnya ngobrolnya justru kalau sekarang tuh lebih ke kerjaan. Nah, apa si batik Rencem tapi suka difotoin juga kan sama Mogre gitu. Awalnya, tapi sekarang enggak. Sekarang milih fotografer udah apa? Bukan milih apa istilahnya? Tapi referensi direferensiin pakai ini pakai gitu ini kan. cocok gitu. Karakternya sama baju kamu. Oke. Jadi tetap sih ada campur tangannya juga. Karena si batik Rencem teh batik gaul ya. Maksudnya lebih casual lah casual, sebenarnya. jadi bisa dipakai kan image-nya batik mah resmi gitu ya. Nah ini itu mah justru bisa awalnya. Jadi tujuan awalnya tuh sebenarnya gini, kita pengen ngajakin orang-orang untuk lebih cinta sama batik. bener. Gimana sih caranya? Pakai dong tiap hari. Tapi kan orang pakai tiap hari, reka mana ya undangan gitu kan. Jadi dibikinlah yang casual supaya bisa dipakai tiap hari. Jadi mau jalan-jalan, mau nongkrong apa juga pakai. Jadi image apa sih ya? Image batik yang resmi itu teh dibikin jadi hari-hari enakan Ya, jadi, bisa dipakai. Ya batik kan notabene tradisional tapi masih tetap eye catching, masih jadi kelihatan lebih modern aja gitu karena bisa kita kan juga modelnya lebih bener-bener daily aja gitu kayak sweater, jaket bomber. Jadi nggak bener-bener harus batik gitu. Out of the box ya. Karena kalau ikutin pakem mah yang nggak akan ada inovasi baru ya. Makanya si batik Rencem teh nah si batik Rencem teh di mana ininya apa tokonya toko ada di Warlaman Cafe Jalan 8 Supratman nomor 1 sama di Silver Top Jalan Banda 25. Nah itu yang mau ke batik Rencem nyari batik yang gaul dan trendy silakan ke Jalan Lapangan Supratman nomor 1. Lapangan Supratman nomor 1 sama Jalan Banda 25. Jalan Banda 25. Bagus-bagus, mangga harganya mah. Dipakai. Datang nah ini bomber tapi ada batiknya, keren. Lebih inovatif lah sebenarnya, lebih apa namanya? Biar orang anak-anak muda tidak sungkan untuk pakai batik ya. Gitu. Nah, udah berapa lama sih si batik Rencem itu? 6 tahun. 6 tahun? Saya udah lama ternyata. Sama tadi teh apa lagi selain batik teh? Hijab casual Sikami. Sikami, hijab casual Sikami namanya. Sikami. Yang tadi si batik Rencem itu IG-nya apa? Batik Rencem, @batik Rencem. Nah, enggak dikepoin si IG-nya @batik-rencem, Instagramnya, terus yang hijabnya Sikami outfit, Sikami_outfit. Sikami_outfit. Nah itu, terus ada sendal teh Seka shoes. SECCA shoes. Nah nanti adalah di situ, di sini nih ya. Berarti itu mah udah 3 brand itu mah udah jalan gitu ya. Udah jalan. Itu yang minatnya anak muda sekarang lebih atau campur sih ya. Campur. Karena kan itu dari umur 16 sampai 50 juga bisa pakai. Karena kan kita memang tapi range yang belinya biasanya di umur berapa nih? Kira-kira lah ini mah. 20 sampai 40 lah ya. Biar kelihatan lebih muda tuh ya, meskipun umur udah tua gitu. Kalau pakai batik Rencem mah jadi kelihatan muda lagi ya. Nah, terus si batik Rencem teh ya dengar-dengar teh apa dapat apa dari Kemenparekraf. Jadi sebenarnya kita beberapa kali di bawah binaan Kemenparekraf. Jadi nah yang terakhir ini kita lolos untuk masuk ke apresiasi kreasi Indonesia. Jadi ini tuh jadi Kemenparekraf mau bantu UKM ini untuk lebih ningkatin penjualan, brand awareness juga, sama untuk kedepannya untuk internasional juga. Nah ini ada 4.251 pendaftar untuk 16 kota.
ada beberapa subsektor, salah satunya fashion. Nah, eh, kita daftar untuk yang Kota Bandung. Dari 4.251 tuh yang lolos 422. Tapi di 16 kota itu. 16 Bandung kota. sendiri cuma 5. Di Bandung cuma 5. Salah satunya Batik Lencem. Oh, ya sama yang lainnya gitu ya. Satu-satunya yang baju sih. Baju Batik Lencem, perwakilan di perwakilan baju Bandung. Itu teh nantinya teh apa buat jadi kita yang lolos itu kita dikasih fasilitas bootcamp. Kita ada bootcamp 3 hari. Nanti tuh ada bootcamp 3 hari, kita diajarin digital marketing, dari mulai SDM sama leadership, terusnya finance juga, pokoknya segala sesuatu bisnis, tentang bisnis aja untuk meningkatin penjualan, sama nantinya akan diarahkan untuk internasional juga, ekspor berarti. Iya. Dibantu juga sama sama proses iya, pameran juga nanti ada pameran di beberapa kota, kita difasilitasi sama mereka. Yang 5 itu teh ya difasilitasi. Fasilitasi. Terus kita juga dibantu kayak di promo-promo, di sponsor di IG, di Facebook, itu mereka bantu bikin konten, sama biayanya dari mereka juga. Terus exposure ke kayak mereka sewa influencer untuk pakein produk kita gitu. Itu mereka yang bantu. Jadi cuman memang kita juga ya harus serius ya, makanya ada bootcamp itu. Jadi benar-benar belajar 3 hari itu full gitu. Udah mulai si bootcamp itu? Minggu depan. Hari tadi tuh baru technical meeting langsung sama Kemenparekrafnya, sama Pak Sandiaga Uno. Wah asik berarti Batik Lencem siap-siap go internasional. Amin. Ya, memperkenalkan tradisi Indonesia ya, dengan gaya yang lebih modern lah ya gitu kan. Karena di barat mah sesuatu yang barunya batik, maksudnya batik dengan tampilan lebih modern gitu, bukan yang resmi gitu. Nah gitu teman-teman, sok mangga gerak di kepoin Batik Lencem. Kalau mau dilihat Instagramnya @batiklencem. Nah, nanti kalau mau datang ke tokonya mangga silakan. Alamatnya ada di Jalan Supratman nomor 1 ya. Nah gitu. Gitu teman-teman. Nah si apa namanya, akhirnya si Batik Lencem ini teh kan ada ya di support di apa sih, di fotografi juga ya, di ininya si Om intinya. Kenapa sampai kepikiran untuk support ke situ? Ya harus ya kan, ya mendukung kita, suami juga karena suami juga kan support saya ya, benar. Jadi kan kita juga sama-sama lah dengan saya ikut support di Kamis Motret, apa ya, ya mau nggak mau pasti orang jadi lebih banyak tahu, karena kan mereka juga misalnya yang dapat hadiah nih Batik Lencem, yang tadinya nggak tahu, oh iya ya ada produk ini gitu. Jadi hitung-hitung apa ya, promo, barter promo ya. Dan kadang kan orang banyak ya, karena tiap orang yang dapat juga followernya beda-beda, orang ya, ini juga, nah itu kan makanya barter promo. Terus kan kita juga kan suka kadang-kadang promoin juga Kamis Motret. Orang juga kan jadi penasaran, apa sih Kamis Motret kok suka diposting sama Batik Lencem, padahal kan bukan produknya Batik Lencem gitu kan. Jadi orang juga jadi kepo, apa sih Kamis Motret, mereka jadi pada lihat gitu. Ya sama-sama lah. Sama-sama. Seruan mana, kerja di orang atau kerja sendiri? Kerja sendiri lah. Ya. Kerja sendiri. Kalau kerja sendiri ngatur waktu kita sendiri. Kalau kerja di orang kadang-kadang ada acara sekolah anak kan harus izin, susah. Jadi enak sendiri. Nah, waktunya lebih ini ya, mengatur waktunya. Kita yang ngatur sendiri. Terus kalau misalnya kita lagi
aduh lagi pengen malas-malasan, atau misalnya pengen aduh lagi pengen dapat banyak nih, tinggal kitanya aja kerjanya lebih keras lagi. Tapi kalau misalnya ya udahlah pengen istirahat dulu, masih tidak bisa. merasa tercacah ya. Mungkin tips Tips apa ya, bukan tips lah, sharing tentang cara menjalani hubungan dengan dengan fotografer. Karena kan ya buat saya mah ya waktu yang panjang dengan hampir 14 tahun ya, itu tuh tidak gampang gitu. Berarti kan ada trik and tips ada. Nah coba apalah Sebenarnya gitu mah ya. bukan tips sebenarnya kalau saya ngomong. Ya yang pasti mah percaya. Nah kan bergaulnya dengan cewek-cewek gitu. Satu percaya, terus kadang-kadang kan kalau fotografer penghasilannya kan nggak untuk, kalau gede, kalau lagi enggak gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya banyak mungkin yang aduh kok suami nggak ngasih uang atau apa gitu ya. Kalau saya sih ini kalau misalnya saran aja gitu, kalau misalnya lagi suami lagi misalnya lagi nggak bagus misalnya, jangan ngepush mana kok nggak ngasih mana, justru kitanya yang mesti bantu gimana sih caranya supaya dapat ada masukan lagi atau support apa gitu ya, gitu. Jadi semangat ya. kebanyakan kan kalau misalnya nggak ngasih tuh yang kan ngasih nggak ada ini, akhirnya itu yang jadi memicu Itu pertengkaran kan, ya. udah pasti kan. Nah makanya justru kalau pas lagi begitu tuh harusnya kita yang bantu ngusahain ngapain ya gitu, bikin apa ya atau jual apa ya gitu. Sebenarnya kan kalau kitanya mau pasti ada jalannya. Jadi jangan udah pasti ya, sebagai cowok kan kalau misalnya lagi nggak bagus nih misalnya, pasti ada beban kan. Jangan ditambahin beban lagi gitu dengan mana gitu. Jadi justru support, karena kalau aku sih percaya gini, kalau ternyata misalnya pas lagi bagus nih si istrinya atau misalnya suaminya, salah satu lah yang lagi bagus, saya sih percaya gini, mungkin rezekinya suami datangnya lewat istri, atau mungkin sebaliknya, ya kan. Jadi ya pada saat lagi nggak bagus tuh jangan malah ditambah push lagi gitu. Jadi udah ngedrop tambah ngedrop, justru kitanya yang bantu, ngapain ya bareng-bareng kek, atau misalnya ya kita ngusahain sendiri selama kitanya mau. Kalau misalnya cuman bisanya ayo tapi kitanya nggak ngapa-ngapain, susah. Itu kebanyakan perempuan ya mungkin. Iya ya. Biasanya berantem gara-gara apa? Uang. Perempuan itu ya. Nah berarti rekan-rekan tak sebenarnya susah ya, karena ini mah dari versi Teh Tina pribadi ya, aku ya. Tapi kan orang kan beda-beda dan cara mengatasinya juga beda ya. Cuma dari Teh Tina seperti ini gitu, bahwa lebih percaya aja, terus ya lebih saling support aja, saling menghargai gitu. Ya soulmate mah seperti itu harusnya ya, bukan saling menjatuhkan ya, harus saling menyemangati gitu ya. Rezeki mana ya? Iya rezeki karena udah ada yang ngatur. Dari apa ya, ada pernah lah ini, bahwa dibalik kesuksesan seorang laki-laki pasti ada perempuan hebat di sampingnya gitu. Jadi seru sih ngobrol, masih banyak sebenarnya ya, mau pengen ngobrol coba. Tapi dulu kan memang kalau profesi fotografer kadang-kadang kan suka orang janganlah, orang tua dulu kan gitu kan. Tapi buktinya kan fotografer sekarang ya pekerjaan yang bagus-bagus aja gitu.
Jadi jangan sekarang mah udah ininya juga udah makin luas ya, sangat terbuka lah buat lapangan pekerjaan yang harus yang harus dijalani gitunya, tidak harus seperti ini. Yang dulu mah orang mikir apa sih jadi fotografer, ya kan tapi dulu mah gitu kan. Ya buktinya kan banyak lah yang berhasil juga. Benar. Dan itu teh karena kesungguhan gitunya. Gitu. Nah gitu masih banyak sebenarnya yang pengen diobrolin. Nuhun pisan ka Teh Rina atas curhatan bukan curhatan, sharingnya. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya, karena dan semuanya dikembalikan ke pribadi masing-masing. Ini mah versi Teh Rina, versi yang lainnya mah enggak gitu. Sekian Salsa hari ini, dadah.